Maheswari. Saya Olesabila Fitriyanti. Kami akan mempresentasikan tentang tokoh pahlawan Indonesia yang bernama HOS Gatot. Penjelasan akan dibacakan oleh Nadine Kritis. Jadi kesimpulannya dan ini. Silakan Adinda Gadis untuk kesimpulannya. Ya, hai semuanya, nama saya Adinda Gadis. Saya di sini akan membacakan tentang pahlawan Haris Purwaminoto. Haris Purwaminoto lahir dengan nama lengkap Raden Haji Omar Said Purwaminoto. Haris Purwaminoto lahir di Ponorogo pada tanggal 16 Agustus 1872. Ayahnya bernama R. Adipati Cokroaminoto yang menjabat sebagai pemerintahan. Sementara kakeknya bernama R. Adipati Cokroaminoto menjabat sebagai Bupati Ponorogo. Haris Purwaminoto menjalani pendidikan di Austria, Opening School for Investors Amsterdam. Sekolah tersebut juga sekolah administrasi pemerintahan yang terkenal Arab pegawai pemerintahan keluarga Belanda di Magelang pada tahun 1900. Ya, penjelasan dari saya akan disampaikan oleh Lex. Penjelasan dari saya yang akan melanjutkan penjelasan dari Nadine. HOS sejak Purwaminoto bergabung pada tahun 1912. Ia kemudian mengubah nama Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Tujuannya Sarekat Islam tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi, tetapi juga di bidang politik. Di bawah kepemimpinan HOS sejak Purwaminoto, Sarekat Islam diakui oleh pemerintah kolonial Belanda dan memiliki badan hukum yang jelas. Dalam konteksnya, Sarekat Islam bertujuan ingin memiliki pemerintahan sendiri dan menyatukan seluruh bangsa Indonesia. 4. Berani membela kebenaran dan keadilan. 5. Menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Masih lagi diketik apa penjelasannya dan kesimpulannya akan dibacakan oleh Sabila. Kesimpulan dari saya akan dilanjutkan. Kesimpulan adalah Purwaminoto merupakan salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang lahir dengan nama lengkap Raden Haji Omar Said. Purwaminoto tanggal 16 Agustus 1842 di Ponorogo. Yang memiliki ayah bernama R. Amiseno yang dapat dipelajari dari Cokroaminoto. Baik, saya akan mencoba menjelaskannya. 1. Memiliki sikap tegas dan pantang menyerah. 2. Mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi dan golongan. 3. Cinta terhadap tanah air. 4. Berani membela kebenaran dan keadilan. 5. Rajin menjalankan ibadah sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Sesi pertanyaan ditutup dan sekarang adalah sesi penutupan. Sesi penutupan ini akan ada sedikit pantun dari Sabila dan kata-kata dari silakan. Mohon maaf ada kesalahan saja karena perempuan selalu benar. Dan pantun dari saya yaitu kualifikasi sama kami. Cakep. Jangan sekaligus. Sekian presentasi dari kami. Semoga mendapat nilai bagus. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yaitu Zainal Fasana, Alisyana Muda, India Fiandano, dan Oktaviana. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan menyampaikan sejarah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan tokoh nasional bagi kita. Untuk lebih lengkapnya akan disampaikan pada rekan-rekan Alicia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau lahir dengan nama Alicia. Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau lahir dengan nama Muhammad Darwis.
Beliau merupakan seorang ulama besar bergerak pahlawan nasional Indonesia yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar dan ibunya Siti Aminah. Kiai Haji Abu Bakar adalah ulama dan khatib termuka di Masjid Besar Sultan Yogyakarta pada masa itu. Beliau lahir pada 1 Agustus 1868, tepatnya di Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Mandala sering mengenakan semboyan pada murid-muridnya. Sedikit berbicara, namun banyak membaca buku-buku dan majalah agama dan umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan banyak bergaul dengan berbagai kalangan. Dalam hubungan sosial, Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat Sejarah singkat yang telah memberikan sumbangan besar bagi negara Indonesia bangsa. Semoga menjadi panutan bagi kita semua sebagai anak bangsa yang semangat mengisi kemerdekaan yang ada di kita. Sebelum kami tutup, akan kami sampaikan lagi. Karena kekuasaan. Semoga bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum. Pagi. Jalan-jalan. Cakep. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi yang sudah menjawab. Mari kita kenalan dengan kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Fitri Syakara. Saya Pelanggar Putri. Saya Muhammad Nasifa. Saya Nena Nursyari. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan latar belakang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akan dijelaskan oleh Putri. Silakan Putri. Terima kasih atas pembukaannya. Saya yang pertama menjelaskan tentang Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim, sementara nama Asy'ari dinisbatkan kepada nama ayahnya. Kiai Haji Asy'ari seorang ulama yang sekaligus mengasuh pondok pesantren di Jombang. Melalui jalur ayahnya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan turunan penguasa kerajaan Islam yaitu Sultan Kajang atau zaman itu yang merupakan putra Brawijaya penguasa kerajaan Kiai Utsman. Di Gendang Utara Jombang, Hasyim mulai mengaji bersama orang tuanya pada umur 6 tahun di desa Berati, dekat Jombang, tempat ayahnya meninggal 1876. Ketika berumur 15 tahun, dia mulai berpindah-pindah pesantren dari satu pesantren ke pesantren lain di Jawa Timur dan Bangka. Pada 1851 ia belajar di pesantren Kiai Jambu di Sidoarjo. Menikah dengan anak cucunya ini 1862 dan belajar di sana selama 7 tahun antara lain dengan Syaikah Ahmad Khatib dan Minangkabau. Oke, terima kasih Putri atas penjelasannya. Kita melanjutkan oleh silakan Adi. Baik, saya akan menyampaikan penjelasan berikutnya. Kembali ke Indonesia, segera membawa pesantren yang mulai dengan pesantren berkuliah merupakan Oke, baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan penjelasan Anissa dan Putri. Kedatangan masuk terhadap teknologi baru yang membawa dampak buruk terhadap tingkah laku dan pemikiran masyarakat pribadi. Pengaruh Kiai Haji Hasyim makin meluas pada para santri yang belajar di tempatnya. Tapi masyarakat daerah Jawa Timur secara umum, banyak para santri yang telah mendapatkan pengetahuan dan bekerja di pesantren lain ternyata diri ke pesantren Tebu Ireng untuk melanjutkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai tokoh dan pendiri Ponpes Tebu Ireng dan Jamiyah Nahdlatul Ulama Indonesia dari
Saya akan menjadikan segala sesuatu yang saya beramal dengan akhlak sebagai seorang ulama yang mengharuskan dan berfungsi dan berfungsi yang sampai saat ini yang Hasyim Asy'ari kembali ke Indonesia. Ia membangun pesantren di. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Dari Haji Asy'ari setelah membangun pesantren di Kudus. Ingin bertanya lagi? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Ketika berumur 15 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai berpindah-pindah dari pesantren satu ke pesantren lain. Kamu dari saya, hari panas sawah penggerak. Indonesia. Hari sawah namanya juga manusia. Di laut sudah berkolam. Di laut pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksar Mubarok. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Murid. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rejal. Perkenalkan, nama saya Pedro. Kita akan menceritakan tentang pahlawan yang Soekarno. Dari kelompok 2, silakan dibacakan buku. Baik, saya akan membacakan tentang cerita hidup Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juli 1901. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sodroharjo yang masih keturunan Raja Kediri. Ibunya bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang masih keturunan di Sekolah Teknik Bandung, sekarang ITB. Pertama, PNI. Insinyur Soekarno terpilih sebagai ketua kegiatan politik. Insinyur Soekarno muda tidak disukai Belanda sehingga ia sering dipenjarakan. Meskipun demikian, Insinyur Soekarno tidak patah semangat untuk berjuang memerdekakan Indonesia, melawan sekutu untuk itu. Insinyur Soekarno bernama dengan DRS Muhammad Hatta, Unsur Dasar Negara Indonesia Merdeka, yang disebutnya dengan Pancasila. Insinyur Soekarno dipercaya menjadi ketua untuk membentuk Indonesia Merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia atas nama bangsa Indonesia. Meskipun bangsa Indonesia telah merdeka, perjuangan Insinyur Soekarno tidak berhenti saja. Pada sidang PKI tanggal 18 Agustus 1945, Insinyur Soekarno terpilih dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama. Insinyur Soekarno masuk pada tanggal 20 Juli 1970. Dimakamkan di Blitar, Jawa Timur pada tahun 1986 oleh pemerintah. Insinyur Soekarno memperjuangkan kemerdekaan Indonesia hingga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Rela berkorban demi kemerdekaan bangsa Indonesia, bersikap tanggung jawab saat menanggung tugas, memiliki jiwa nasional. Terima kasih cerita dari Yudo. Lanjutkan pantun dari Rojak, silakan.
tentang Muhammad SAW. R.S. Muhammad adalah seorang pemimpin dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lewat dan ekonomi yang menjadi wakil presiden Indonesia. Yang bersama Soekarno adalah proklamator kemerdekaan, memainkan peranan sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Yang pernah menjabatkan sebagai Perdana Menteri dalam kabinet atas 1, atas 2, dan RIS pada 1956. Yang mundur dari jabatan wakil presiden. Olahraganya dikenal akan komitmennya pada demokrasi yang mengeluarkan maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia di bidang ekonomi, pemikiran, dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi membuat ia dijuluki sebagai bapak koperasi. Muhammad Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkannya sebagai salah seorang pahlawan proklamator kemerdekaan pada tanggal 23 Oktober 1946. Terima kasih atas bacaannya dan dilanjutkan penutupannya. Silakan Farhan. Dan melantik Hatta sebagai wakil presiden dan Soekarno dan kami manis seperti ini. Kasih siapa? Kita cukupkan hari ini, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta. Bahaya kan? Selamat siang teman-teman. Sebelum memulai acara ini kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Nama saya Bani. Nama saya Muhammad Farhan Akbar Rumaini. Nama saya Indi Sunjaya. Sebelum memulai acara ini kami ada sedikit pantun. Matahari terbit belumlah tinggi. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Jalan lancar. Bacaan teks dari kami. Kami akan membacakan tentang Jenderal Sudirman, lalu kisah tentang Jenderal Sudirman akan dibacakan oleh Rizal. Kami persilakan. Sudirman lahir di pada tahun 24 Januari 1919 yang merupakan hasil Garwaraji dan Siam. Arah pemasaran ekonomi Sudirman berdasar pada yang pertama Cokro Sudaryo yang diadopsi Sudirman di wilayah Sudirman. Sejak saat itu Sudirman menunjukkan etika dan tentang ramah Kiai Baler bahkan sedikit uang tersebut Sudirman menjadi aktif pada usia 7 tahun atau pada tahun. Kita akan membaca Mari makan buah cinta. Buat bareng sama Bu Mia. Sekian acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Buah ceri. Kamu bunga enak sekali. Sekian pertemuan ini. Semoga bisa bertemu lagi kemudian
Ria. Terima kasih. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Maria. Itu yang melanjutkan hukum dibaca dia mempersolehkan gelar master ini dengan Master atau sarjana hukum dari Redder School Batavia. Kisah hidup Mohyamin pada masa penjajahan pemerintah Belanda diisi dengan bergabung dalam beberapa organisasi kepemudaan. Pada salah satu organisasi yang dia ikuti saat beliau masih usia adalah Sumatera bersama organisasi lainnya. Ini beliau terlibat dan sumpah pemuda setelah mendapatkan gelar S1-nya. Ia juga bergabung menjadi anggota Parti